PGN perkuat integritas pungli tak ditoleransi. Gubernur Bank Indonesia mengundurkan diri. Kebakaran dekati Bordeaux, ratusan ribu warga dievakuasi. Parade kostum Spider-Man padati Sao Paulo. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Ruang Redaksi kembali hadir menemani Anda dengan beragam informasi menarik yang akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Festi Rahmadi, inilah Ruang Redaksi selengkapnya. Pemirsa, suasana haru dan penuh rasa syukur mewarnai rampungnya pembangunan jembatan Garuda Amco di Desa Pusui, Kabupaten Polewali Mandar. Warga bersama prajurit TNI menggelar doa makan bersama di atas jembatan sebagai ungkapan terima kasih atas hadirnya akses yang telah lama dinantikan. Rampungnya pembangunan jembatan Garuda Amco di Desa Pusui disambut dengan suasana penuh syukur oleh masyarakat dan prajurit TNI. Doa dan makan bersama digelar di atas jembatan dengan hidangan yang dibawa secara swadaya oleh warga sebagai ungkapan rasa syukur atas terwujudnya akses yang selama ini dinantikan. Dalam keterangannya, Dandim 1402 Polewali Mandar, Letkol Infanteri Ikhwan Arifin menyampaikan jembatan Garuda Amco merupakan bagian dari program strategis nasional yang bertujuan meningkatkan konektivitas dan membuka akses bagi masyarakat di daerah. Kehadiran jembatan tersebut diharapkan dapat mempermudah mobilitas warga, memperlancar akses menuju sekolah dan fasilitas kesehatan, serta mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat. Sementara itu, Kepala Desa Pusui menyampaikan terima kasih kepada pemerintah dan TNI yang telah mewujudkan harapan masyarakat melalui pembangunan jembatan yang aman dan kokoh. Bagi warga Desa Pusui, jembatan bukan hanya sebagai penghubung antar wilayah, tetapi juga menjadi simbol harapan baru bagi kehidupan masyarakat di masa mendatang. Jihan Nabila, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Agama Nasaruddin Umar menerima kunjungan anggota Federation of Asian Bishop Conference di terowongan silaturahmi yang juga menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral Jakarta pada Minggu 26 Juli 2026. Rombongan FIBC merasakan secara langsung bagaimana jembatan persaudaraan dibangun di tengah keberagaman. Sebanyak 120 kardinal dan uskup yang mewakili 22 konferensi wali gereja serta yurisdiksi gerejawi anggota Federation of Asian Bishops Conferences atau FABC mengunjungi terowongan silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral Jakarta pada Minggu 26 Juli 2026. Kunjungan tersebut menutup rangkaian sidang pleno FABC 2026 sekaligus memperlihatkan praktik nyata kerukunan antarumat beragama yang telah dikembangkan di Indonesia. Menteri Agama yang juga Imam Besar Masjid Istiqlal, Nasaruddin Umar mengatakan, Masjid Istiqlal tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga menjadi ruang dialog, pendidikan, serta penguatan moderasi beragama. Menurutnya, Istiqlal secara rutin menerima akademisi, sejarawan, tokoh agama, hingga masyarakat dari berbagai latar belakang untuk berdiskusi secara terbuka mengenai kehidupan beragama yang damai dan saling menghormati. Nasaruddin menegaskan terowongan silaturahmi bukan sekadar infrastruktur yang menghubungkan dua rumah ibadah, melainkan simbol kehidupan masyarakat Indonesia yang mampu hidup berdampingan dalam keberagaman. Presiden FABC, Kardinal Filipe Neri Ferrao, menyampaikan apresiasi atas komitmen Indonesia dalam membangun dialog lintas agama yang diwujudkan melalui terowongan silaturahmi. Kardinal Ferrao mengatakan rombongan FABC tidak hanya melihat sebuah bangunan, tetapi juga merasakan secara langsung jembatan persaudaraan yang dibangun di tengah keberagaman. Tim Redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menggeledah sebuah ruko di kawasan Jalan Raja Wali, Pademangan, Jakarta Utara yang diduga menjadi lokasi produksi dan juga pengemasan gas nitros oksida. Polisi menyita sekitar 15.000 tabung kecil whipping serta sejumlah tabung gas berukuran besar yang berisi gas yang dikenal dengan gas tertawa tersebut. Penyidik Subdit 3 Ditipit Narkoba Bareskrim Polri menyita sekitar 15.000 tabung kecil whipping serta sejumlah tabung gas berukuran besar yang berisi N2O.
Gas tersebut diduga dipindahkan dari tabung besar ke tabung kecil menggunakan alat khusus sebelum dipasarkan. Kasubdit 3 Ditipit Narkoba Barreskrim Polri, Kombes Pol Zulkarnain Harahap mengatakan penyidik telah meningkatkan status perkara ke tahap penyidikan dan menetapkan pemilik serta pengelola perusahaan sebagai tersangka. Polisi menemukan bukti berupa kwitansi penjualan whipping ke beberapa tempat hiburan, dan di lokasi tersebut gas diduga disediakan dalam balon untuk dihirup pengunjung, guna memperoleh efek euforia atau yang dikenal sebagai gas tertawa. Dalam kasus ini, polisi telah menetapkan 2 petinggi PT Supra Indo Sukses Sejahtera sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyalahgunaan gas N2O bermerek whipping. Keduanya dijerat dengan Undang-Undang Kesehatan setelah diduga memproduksi dan juga mengedarkan gas yang disalahgunakan sebagai gas tertawa. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. Para pelaku terancam hukuman pidana penjara maksimal 12 tahun penjara. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, TMMD ke-129 Kodim 1311 Morowali membangun fasilitas MCK guna mendukung kenyamanan masyarakat dalam beribadah. Pembangunan fasilitas MCK ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat serta meningkatkan kenyamanan dalam memanfaatkan fasilitas ibadah. Misalnya air di sini sangat susah sekali. Jadi ya kalau MCK-nya itu setengah mati kalau tidak ada air. Mau ambil wudhu saja setengah mati. Jadi orang-orang tetangga biasa, tamu-tamu dari luar datang mengeluh kepada kami di rumah-rumah lain. Jadi kami minta ya, harus ada MCK dan air kalau boleh. Informasi lainnya, pemirsa, kondisi rumah yang kurang layak huni menjadi perhatian dalam pelaksanaan TMMD ke-129 oleh Kodim 1311 Morowali. Pekerjaan dilakukan secara gotong royong agar renovasi dapat segera rampung sehingga Ibu Salawiyah dapat menempati rumah yang lebih layak, aman, dan nyaman. Gulung kita punya tempat tidur karena kena air. Kita dulu kita nak tidur karena goyang juga sedikit. Pemirsa, Kepala Polres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Reynold Hutagalung memastikan bahwa pemeriksaan terhadap 5 orang terkait bentrokan warga dengan satu kelompok di Jalan Tambak Menteng, Jakarta Pusat masih berlanjut. Pemeriksaan intensif telah dilimpahkan ke Direskrimum Polda Metro Jaya, termasuk untuk 3 orang berinisial S, T, dan U. Hingga Senin siang, kepolisian dari Polres Jakarta Pusat, Polda Metro Jaya, dan jajaran Kodam Jaya masih berjaga di sekitar Jalan Matraman Dalam Menteng, Jakarta Pusat. Penjagaan dilakukan untuk memastikan kondisi aman pasca terjadi bentrokan warga dengan satu kelompok di Jalan Tambak. Kepala Polres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Reynold Hutagalung menghimbau untuk tidak terprovokasi dan bereaksi berlebihan, termasuk dalam menggunakan media sosial. Kapolres memastikan proses hukum terkait insiden bentrokan masih berlanjut. Sebanyak 15 orang diperiksa intensif di Ditreskrimum Polda Metro Jaya, termasuk 3 orang berinisial S, T, dan U. Kami beserta Bu Camat, Lurah Pegangsaan, tokoh masyarakat, baik dari Pokdar Kamtipmas, RW, RT, tokoh agama, Pak Ustadz, hadir bersama ingin memberikan himbauan-himbauan kepada warga, khususnya warga di Matraman Dalam ini.
Kelurahan Pegangsaan agar tidak terprovokasi dan tentunya dapat melakukan atau melaksanakan aktivitas seperti biasanya. Kami dari Kepolisian Polres Jakarta Pusat, Polda Metro Jaya bersama jajaran Kodam Jaya juga hadir di sini pasca peristiwa yang terjadi kemarin untuk memberikan rasa aman. Bentrokan antara warga di Matraman Dalam dengan sekelompok pemuda di sebuah lahan kosong di Jalan Tambak mengakibatkan 1 orang tewas dan 1 lainnya kritis. Bentrokan dipicu kekesalan warga terhadap ulah sekelompok pemuda yang melakukan pengerusakan gerobak penjual nasi uduk. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sekelompok warga terlibat bentrok dengan pemuda penjaga lahan kosong di Jalan Tambak Menteng, Jakarta Pusat pada Minggu pagi. Bentrokan diduga berawal dari kekesalan warga dengan ulah kelompok pemuda yang juga melakukan penyerangan dan pengerusakan lapak pedagang. Bentrokan antara kelompok warga yang tinggal di Jalan Tambak, Menteng, Jakarta Pusat dengan sekelompok pemuda terjadi pada Minggu pagi. Kelompok pemuda yang menjaga sebuah lahan kosong di sekitar lokasi melakukan penyerangan secara membabi buta terhadap sejumlah lapak pedagang. Warga yang kesal akhirnya meluapkan emosi mereka dengan melakukan penyerangan balasan pada pemuda tersebut. Salah seorang pedagang nasi uduk menuturkan, bentrokan bermula saat sejumlah pemuda berboncengan sepeda motor berkenal potbrong menggeber di sekitar lokasi. Teguran dari warga karena menimbulkan suara bising justru membuat pemuda tersebut marah. Pemuda yang sebelumnya pergi akhirnya kembali datang bersama teman-temannya dan langsung melakukan penyerangan dan pengerusakan lapak pedagang. Akibat bentrokan tersebut, sejumlah orang terkapar karena terluka parah. Kalau itu sih awalnya sih itu kayak orang timur gitu. Bawa motor, knalpotnya berisik, digeber-geber. Sama dia gak terima gitu, ada yang negur orang yang lagi makan di saya. Terus gak lama kemudian manggil abang-abangnya datang. Udah langsung kejadian. Berapa orang menjadi bang? Kurang lebih 10 orangan. 10 orangan? Naik motor semua? Iya. Dia langsung ngancurin warung abang? Awalnya sih nggak cuma nanya-nanya doang gitu. Mungkin nggak dapat pelakunya gitu. Ya emosinya jadi membabi buta gitu. Sampai dagangan abang juga kena? Heeh. Pakai apa? Pakai apa dia jadi? Oh, tangan kosong sih nggak pakai senjata. Oh, nggak ada yang bawa senjata? Enggak. Terus sampai akhirnya rame ini nyebar kemana itu gimana? Akhirnya itu kan kerusuhan makin meluas ya. Ada orang yang lapor ke Matraman Dalam, manggil orang-orang dalam gitu. Orang-orang dalam keluar, nyerang. Warga keluar gitu Heeh. ya? Ini abang yang rusak apa aja bang? Oh, cuma kaca sama roda sih. Kaca sama roda ya? Masih bisa dibenerin sih. Jadi dia dipukul ini pakai tangan kosong gitu? Rame ya? Iya rame. Tapi yang orang makan di abang tuh gimana tadi? Oh, kalau yang makan di saya sih aman itu, waktu itu lagi nggak ada, lagi kosong. Ada yang dipukul ya? Enggak ada. Kalau abang sendiri kondisinya gimana? Ada pengakiannya ya atau enggak? Oh enggak kena. Cuma ini kena pecahan beling doang. Oh, kaki kena. Kaki ya. Abang nih warungnya gimana bang? Jadi ya, kalau kayak gini? Oh. Kalau kayak gini? Ya, udah gimana lagi, udah suratan ilahi. Nggak bisa dagang? Bisa, masih bisa ini. Kerusakannya nggak parah-parah banget, cuma roda doang. Petugas pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi guna memadamkan sebuah bangunan hingga sejumlah motor yang dibakar massa di area lahan kosong tersebut. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pasca insiden bentrokan yang terjadi di Jalan Tambak Menteng, Jakarta Pusat, Polda Metro Jaya menetapkan 4 orang sebagai tersangka kasus pengerusakan gerobak pedagang makanan. Selain itu, polisi juga menetapkan 3 orang sebagai tersangka kasus pengeroyokan terhadap sekelompok pemuda yang menyebabkan 1 orang tewas. Insiden bentrokan yang terjadi di Jalan Tambak Menteng, Jakarta Pusat memasuki babak baru. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, mengungkapkan dari 2 peristiwa yang ditangani oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya bersama Polres Metro Jakarta Pusat. Polda Metro Jaya telah menetapkan 4 orang berinisial GNA, AJL, FAM, dan ELL sebagai tersangka kasus pengerusakan gerobak pedagang makanan di kawasan Matraman. Selain itu, polisi juga menetapkan 3 orang berinisial SK, AR, dan OR sebagai tersangka
kasus pengeroyokan terhadap sekelompok pemuda yang menyebabkan 1 orang tewas. 2 peristiwa yang terjadi ini saat ini ditangani oleh Ditreskrim Polda Metro Jaya bersama Polres Metro Jakarta Pusat terkait tentang pengrusakan gerobak makanan pedagang. Ini sudah ditetapkan 4 orang tersangka terhadap pengrusakan gerobak warga. Ini juga dari keterangan 8 saksi termasuk petunjuk dari CCTV dan alat-alat bukti lainnya. Selanjutnya tentang perkara yang kedua, terjadinya pengeroyokan mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Ini sudah dilakukan pemeriksaan 8 saksi dan ditetapkan 3 orang tersangka. Saat ini sudah diamankan oleh Ditreskrim Polda Metro Jaya. Untuk perkara pengerusakan, ini inisial GNA, AJL, FAM, dan ELL. Untuk perkara pengeroyokan, itu ada 3, SK, AS, dan OR. Polda Metro Jaya memastikan proses penyelidikan terhadap kasus ini ditangani secara profesional. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto melantik 734 perwira prajurit karir TNI tahun anggaran 2026 di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Panglima TNI menegaskan para prawira remaja harus siap untuk menghadapi tantangan tugas yang semakin kompleks dengan menjunjung tinggi profesionalisme, integritas, dan loyalitas. Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto melantik sebanyak 734 perwira prajurit karir TNI tahun anggaran 2026 yang terdiri dari 438 perwira matra darat, 203 matra laut, dan 93 matra udara. Pada kesempatan tersebut, Panglima TNI juga menyerahkan penghargaan kepada siswa terbaik pria dan wanita dari masing-masing matra sebagai bentuk apresiasi atas prestasi selama menempuh pendidikan. Panglima TNI memerintahkan seluruh perwira remaja untuk senantiasa menjaga integritas, loyalitas, profesionalisme, dan konsisten menjaga netralitas TNI, serta berpegang teguh pada Sabta Marga, Sumpah Prajurit, dan 8 wajib TNI dalam setiap pelaksanaan tugas. Dengan perkembangan teknologi, untuk itu terus tingkatkan profesionalisme dan kualitas kepemimpinan, kuasai teknologi, serta pegang teguh Sabta Marga, Sumpah Prajurit, dan 8 wajib TNI dalam setiap pengabdian. Pelantikan ini menjadi bagian dari komitmen TNI dalam menyiapkan sumber daya manusia yang unggul, modern, adaptif, dan profesional guna memperkuat pertahanan negara. Jihan Nabila, Sinpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, Badan Gizi Nasional melakukan langkah tegas dalam membenahi pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG di berbagai daerah. Kepala BGN Sudaryono menindak ratusan pegawai non-ASN dan menutup ratusan dapur program makan bergizi gratis yang terbukti melakukan pelanggaran. Dalam upaya memperkuat tata kelola dan menjaga kualitas pelaksanaan program makan bergizi gratis, Badan Gizi Nasional terus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pegawai maupun mitra pelaksana. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menyampaikan, penertiban dilakukan sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola dan meningkatkan disiplin di lingkungan BGN. Hingga 27 Juli 2026, BGN telah memberhentikan 261 pegawai non-ASN yang disebabkan adanya dugaan pelanggaran disiplin. Selain itu, Sudaryono menyebut BGN juga menemukan 9 kasus pelanggaran disiplin berat pada ASN dan P3K, serta 39 kasus pelanggaran disiplin ringan yang akan ditindak sesuai ketentuan. Sementara itu, sebanyak 883 dapur MBG telah dikenakan suspensi permanen karena melakukan pelanggaran, sehingga tidak lagi beroperasi dan tidak menerima pembayaran. Menurut Sudaryono, langkah tegas ini dilakukan untuk menjaga akuntabilitas dan kualitas pelaksanaan program makan bergizi gratis di seluruh Indonesia. Per hari ini, tanggal 27 Juli 2026, kami mencoba untuk bersih-bersih, kami mencoba untuk kemudian yang melanggar kami berikan sanksi, dan hari ini kami beri pengumuman bahwa per hari ini kami telah memberhentikan 261 pegawai non
ASN ya, yang terdiri dari 2.224 pegawai non-ASN dan 37 tenaga ahli. Pegawai non-ASN ini diberhentikan salah satu dan paling besar adalah karena diduga adanya pelanggaran, tidak disiplin dan lain-lain. Selanjutnya, proses hukum, udah nggak usah deh, kalau nggak bisa di dum-dum gitu nggak, di ini aja, semua di nah itu aja. Nah, selanjutnya kami telah memproses, ada temuan 9 melakukan pelanggaran berat atau disiplin berat. Ini adalah ASN dan P3K, dan besar kemungkinan yang bersangkutan akan kami proses pemecatan. Dan ditemukan 39 disiplin ringan yang kemudian akan kami mutasi, kami demosi, dan kami akan berikan sanksi administrasi maupun sanksi peringatan. Selain itu, kami telah menemukan ada 883 dapur yang kami suspend per hari ini, yang terdiri dari 98 di wilayah 1 wilayah Sumatera, 311 di wilayah Jawa dan Madura, dan wilayah 3 424 dengan total sebagaimana di layar 833. Dapur yang disuspend secara permanen ini itu bukan kayak yang lalu, misalnya dulu kan disuspend tapi tetap dibayar. Kalau ini udah suspend, tutup, nggak dibayar. Ini betul-betul adalah suspend karena pelanggaran. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono menegaskan tidak akan mentoleransi praktik pungli dan penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. Peringatan ini ditujukan kepada seluruh kepala SPPG dan pegawai dapur agar menjalankan tugas secara profesional dan berintegritas. Manakala dia mendapatkan atau meminta fee atau meminta tambahan dari mitra atau dari yayasan, itu adalah tindak pidana gratifikasi. Kepala BGN Sudaryono menegaskan seluruh kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG beserta pegawai dapur program makan bergizi gratis dilarang melakukan pemungutan liar, meminta fee, atau menerima imbalan dari mitra dan yayasan. Menurut Sudaryono, kepala SPPG yang berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K merupakan aparatur negara yang wajib menjunjung tinggi integritas dan menjalankan tugas sesuai ketentuan yang berlaku. Sudaryono juga mengingatkan pihaknya tidak akan menoleransi praktik manipulasi harga bahan baku. Sudaryono menyatakan pegawai yang terbukti melakukan pungli, meminta fee, atau melakukan pelanggaran lainnya akan dikenakan sanksi tegas, termasuk pemberhentian atau pemecatan sesuai ketentuan yang berlaku. Manakala dia mendapatkan atau meminta fee atau meminta tambahan dari mitra atau dari yayasan, itu adalah tindak pidana gratifikasi. Karena kepala dapur adalah P3K, adalah abdi negara. Jadi kalau minta fee, minta tambahan penghasilan dari mitra atau dari yayasan, itu tindak pidana gratifikasi atau tindak pidana korupsi. Sehingga silakan, jika ada temuan mitra yang merasa mungkin tidak diperlakukan tidak adil, tidak baik dan lain-lain, bisa dilaporkan kepada kami. Kepala SPPG yang kemudian membeli harga bahan yang tidak wajar, di markup atau minta kickback, itu juga adalah bagian dari pelanggaran gratifikasi dan pelanggaran korupsi. Jadi, dan barang siapa melakukan pelanggaran itu, kami dengan tegas pasti kalau terbukti kami pecat. Ya. Dan dapurnya kami suspend atau kami tutup. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menjelaskan alasan penindakan terhadap ratusan dapur MBG serta pegawai yang melakukan pelanggaran. Sudaryono mengungkapkan dapur yang tidak memenuhi standar higienitas dan sanitasi disuspensi permanen. Sementara pegawai yang terlibat melanggar disiplin dilakukan tindakan sesuai dengan ketentuan. Jadi yang tidak meet terhadap apa yang menjadi requirement itu
yang tidak bisa kemudian kita minta, kita kasih tenggat waktu untuk diperbaiki tapi tidak diperbaiki, maka kami suspend secara permanen. Kepala BGN Sudaryono menjelaskan alasan pemberian sanksi terhadap dapur MBG dan pegawai yang melakukan pelanggaran. Sudaryono menyampaikan bahwa dapur yang disuspensi permanen merupakan dapur yang tidak memenuhi standar higienitas, sanitasi, kualitas pangan, serta pengelolaan instalasi pengolahan air limbah atau IPAL. Sudaryono menyebutkan pihaknya telah memberikan kesempatan kepada pengelola dapur untuk melakukan perbaikan, namun karena tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan, dapur disuspensi secara permanen. Selain itu, Sudaryono juga mengungkapkan sejumlah pelanggaran yang dilakukan pegawai, meliputi pelanggaran disiplin seperti keterlibatan dalam judi online, serta dugaan penyalahgunaan dana. Jadi dapur yang disuspend itu terkait higienis, keracunan, ya kemudian kualitas yang tidak baik, tidak memenuhi standar yang kita inginkan, khususnya terkait higienis dan sanitasinya. Kemudian IPAL-nya, jadi yang tidak meet terhadap apa yang menjadi requirement itu yang tidak bisa kemudian kita minta, kita kasih tenggat waktu untuk diperbaiki tapi tidak diperbaiki, maka kami suspend secara permanen. Kemudian untuk hukuman ASN P3K itu adalah ada yang judi online, ada juga yang tidak disiplin, ada juga yang ada indikasi tadi, ngentit duit tadi. Ya. Jangan dipikir ngentit duit sedikit itu kemudian nggak tahu. Ya kan? Sekarang ini informasi mudah, tinggal kirim WA, kita investigasi, orang yang ngaku, maka mohon maaf, demi menyelamatkan yang banyak yang baik, maka kita bukan korbankan sebetulnya, ya harus kita hukum orang-orang yang tidak baik, yang kemudian mencoreng nama baik orang-orang yang bekerja selama ini dengan baik. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah minta kewaspadaan terorisme tetap ditingkatkan. Informasinya usai jeda berikut ini. Kami hadir menyapa malam Anda dengan sajian yang menarik dan ulasan yang mendalam sepanjang hari. Akhiri aktivitas Anda dengan berbagai perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Disajikan secara lugas dan berkualitas sebagai refleksi perjalanan hari Anda. Sepanjang hari, berbagai informasi penting nasional dan mancanegara terus bergerak dan berkembang. Kami merangkum untuk Anda sebagai ikhtisar akhir hari dalam Menyapa Indonesia Malam setiap Senin hingga Jumat hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan informasinya. Pemirsa, meski tren terorisme di Indonesia terus menurun, pemerintah dalam hal ini Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jawari Caniago meminta seluruh elemen masyarakat untuk tidak lengah. Menurutnya ancaman ekstremisme berbasis kekerasan dinilai masih terus berkembang dengan berbagai modus baru. Menko Polkam Jawari Caniago menegaskan adanya penurunan angka terorisme di Indonesia tidak lantas membuat pemerintah maupun masyarakat dapat kehilangan kewaspadaan. Menurutnya ancaman terorisme saat ini terus beradaptasi melalui berbagai pola baru, termasuk propaganda dan rekrutmen di ruang digital. Pernyataan tersebut disampaikan Jawari saat kegiatan penguatan kolaborasi pelaksanaan rencana aksi nasional pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme atau RAN-PE tahun 2026 hingga 2029. Dirinya menilai keberhasilan menekan aksi terorisme merupakan hasil sinergi antar lembaga dan dukungan masyarakat. Namun ancaman ekstremisme berbasis kekerasan masih memerlukan deteksi dini, peningkatan literasi serta pengawasan berkelanjutan agar tidak berkembang menjadi aksi teror. Ucapan saya untuk meningkatkan kewaspadaan, walaupun angka
tentang terorisme sedang menurun. Bahkan kita mampu mengendalikan sampai dengan keadaan seperti ini. Tapi kondisi ini bukan sesuatu yang memuaskan kita semua, tapi harus meningkatkan perhatian kita untuk itu. Tekanan yang tadi saya sampaikan adalah masalah-masalah yang berkaitan dengan anak-anak muda, sekolah, anak siswa sekolah yang menggunakan bermain di ruang digital yang kita hadapi sekarang ini. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Kementerian Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengapresiasi inisiatif Kongres Wanita Indonesia atau KOWANI dalam mendorong tempe sebagai warisan budaya tak benda UNESCO. Langkah tersebut dinilai tak hanya memperkuat identitas pangan nasional saja, melainkan juga dapat meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kasan, memberikan apresiasi atas gerakan tempe Indonesia menuju UNESCO yang diinisiasi oleh KOWANI yang dinilai menjadi bagian penting dalam upaya mengangkat kekayaan pangan lokal ke panggung dunia. Menurutnya, pengakuan UNESCO akan menjadi momentum untuk memperkuat diplomasi pangan Indonesia, sekaligus meningkatkan nilai tambah produk berbasis kearifan lokal. Di sisi lain, Kemenko Pangan juga akan mengajak perempuan Indonesia menjadi penggerak transformasi bangsa melalui hilirisasi pangan. Lebih lanjut, tempe diharapkan tidak hanya menjadi makanan khas Indonesia, tetapi juga ikon budaya dan pangan nasional yang mendunia. Saya memberikan apresiasi yang tinggi kepada KOWANI atas inisiatif Gerakan Tempe Indonesia Goes to UNESCO. Tempe adalah hasil inovasi budaya Nusantara yang menggabungkan ilmu pengetahuan tradisional, kearifan lokal, nilai kesehatan, serta keberlanjutan lingkungan. Oleh sebab itu, upaya mendorong tempe sebagai warisan budaya tak benda UNESCO bukan semata-mata pengakuan internasional, tapi juga strategi memperkuat diplomasi pangan Indonesia di tingkat global. Hadirin yang saya muliakan, mari kita jadikan perempuan sebagai penggerak transformasi pangan. Mari kita jadikan hilirisasi sebagai jalan menuju kesejahteraan petani. Mari kita jadikan tempe sebagai duta budaya dan pangan Indonesia di panggung dunia. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah memastikan kondisi harga ayam dan telur di tingkat peternak kembali pulih atas kebijakan stabilisasi yang juga telah dilakukan. Salah satu langkah stabilisasi yang dilakukan pemerintah yaitu penyaluran jagung dengan mekanisme stabilisasi pasokan dan harga pangan untuk menekan biaya pakan hewan ternak. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan, kondisi harga ayam dan telur bagi kalangan peternak sudah mulai membaik usai mendengar langsung dari audiensi Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia atau PINSAR di Jakarta pada Senin pagi. Amran menilai kebijakan stabilisasi seperti penegakan harga acuan pembelian di tingkat peternak hingga penyaluran komoditas jagung dengan skema stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP dilakukan agar biaya pakan relatif rendah. Langkah ini terus diupayakan Kementan untuk menjaga ekosistem keberlanjutan usaha peternak bagi masyarakat. Jika dilihat, program makan bergizi gratis menjadi pihak off-taker bagi produksi pertanian yang terus berlangsung hingga saat ini. Kedepan, Amran akan terus mengawal implementasi sejumlah kebijakan stabilisasi sektor perunggasan, seperti pengawasan harga tingkat peternak, ketersediaan pakan hingga penguatan penyerapan hasil produksi dengan program makan bergizi gratis. Hal ini disampaikan Amran usai menerima audiensi bersama Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia atau PINSAR di kantor Kementan Jakarta Senin pagi. Alhamdulillah PINSAR tadi melaporkan bahwasanya harga ayam, harga telur sudah naik. Tetapi dengan kami juga tadi pagi-pagi bersama Kepala BGN, kita sudah sepakat menjaga harga komoditas pertanian khususnya ayam dengan telur. Jadi nanti dikontrol harganya tidak boleh di bawah harga pembelian pemerintah. Kami sudah sepakat dengan kalau harga ayam kalau tidak salah 25.000,
per kilo dan harga telur itu 26,5 harga pembelian pemerintah. Itu kan dijagain Iya, enggak cukup BGN. Ternyata ada keliru selama ini. Ini harus SPPG atau warung-warung dapur-dapurnya itu langsung bila perlu langsung saja ke peternak. Dari Jakarta, Max Munte, Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Kementerian Transmigrasi menggandeng sebanyak 1.476 sivitas akademika untuk diterjunkan ke 53 kawasan transmigrasi. Menteri Transmigrasi Muhammad Iftithah Sulaiman Suryanagara menegaskan bahwa para patriot ini tidak datang sekedar untuk melakukan penelitian, melainkan ditugaskan turun langsung ke lapangan untuk merumuskan solusi dan juga rekomendasi berbasis data bagi pengembangan kawasan transmigrasi. Menteri Transmigrasi M. Iftithah Sulaiman Suryanagara membuka pembekalan tim ekspedisi Patriot 2026 di Bogor, Jawa Barat pada Sabtu 25 Juli 2026. Dalam momen itu sebanyak 1.476 sivitas akademika untuk diterjunkan ke 53 kawasan transmigrasi. Sebanyak 1.476 orang ini telah tersaring dari sekitar 10.000 sivitas akademika di seluruh Indonesia yang mendaftar ke program Tim Ekspedisi Patriot atau TEP 2026. Misi para dosen, mahasiswa hingga tenaga pendidikan ini adalah untuk memetakan potensi daerah, mencari solusi atas persoalan masyarakat, dan membuka peluang ekonomi baru di kawasan transmigrasi. Menurut Iftithah, kawasan transmigrasi menyimpan potensi ekonomi yang besar, tetapi pada saat yang sama menghadapi persoalan yang beragam dan kompleks. Waktu pembekalan yang hanya 3 hari, kemudian pelepasan 2 hari tidak cukup. Tidak cukup untuk memahami apa itu transmigrasi, tidak cukup untuk memahami apa itu pembangunan Indonesia. Saya jamin tidak cukup. Oleh karena ini, 5 hari ini hanyalah kulit-kulitnya saja. Dengan demikian saya mohonkan kepada seluruh anggota tim ekspedisi Patriot, belajarlah setiap hari. Nanti belajar yang benarnya itu 4 bulan di lapangan. Ya. Jadi belajar benarnya itu nanti 4 bulan di lapangan. Itu yang paling penting dan esensial. Program Tim Ekspedisi Patriot merupakan bagian dari Transmigrasi Patriot, salah satu program unggulan dalam agenda 5T Kementerian Transmigrasi. Melalui program ini, hasil kerja para patriot diharapkan tidak berhenti sebagai laporan akademik, tetapi menjadi pijak bagi lahirnya kebijakan, inovasi, investasi, dan berbagai kegiatan ekonomi baru di kawasan transmigrasi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, peserta tim ekspedisi Patriot 2026 diberi pembekalan mengenai kondisi ekonomi, sosial, budaya, dan politik di setiap kawasan transmigrasi. Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi meyakini bahwa ilmu pengetahuan dapat membuka lebih banyak peluang ekonomi. Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi mengatakan bahwa seluruh peserta tim ekspedisi Patriot 2026 dibekali pemahaman mengenai kondisi ekonomi, sosial, budaya, dan politik di setiap kawasan transmigrasi agar mampu beradaptasi dengan masyarakat serta menjalin sinergi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan setempat. Sebagai insan yang berpendidikan tinggi, ilmu yang telah dimiliki perlu diaplikasikan di tengah masyarakat. Maka dari itu Viva Yoga meyakini kemampuan anggota TEP dapat memberikan inovasi, kreasi, dan proses pembelajaran dalam melakukan perubahan-perubahan sosial secara meningkat. Sengaja kita bekali agar mereka bisa mengetahui kondisi ekonomi, sosial, budaya, politik di masing-masing kawasan, di 53 kawasan, karena tentunya masing-masing kawasan mempunyai ciri yang spesifik terhadap sosiologi dan budaya masyarakat, sehingga kami datang sebagai pendatang langsung berbaur dalam rangka untuk memberikan inovasi, kreasi, dan bisa melakukan proses pembelajaran untuk melakukan perubahan-perubahan sosial secara eskalatif yang ada di kawasan
transmigrasi. Sementara itu, salah satu peserta tim ekspedisi Patriot 2026, Darul Wiyardi dari Universitas Indonesia, menyambut baik program ini sebagai wujud generasi muda dalam mengabdi pada masyarakat khususnya di kawasan transmigrasi. Menurutnya, ilmu dan pengalaman yang mereka miliki dapat menjadi ruang kolaborasi bersama. Di saya sih karena memang kami dari unsur akademisi ya gitu. Menurut saya ini juga salah satu bentuk dari implementasi Tridharma perguruan tinggi yang mana ada pendidikan, penelitian, dan juga pengabdian masyarakat. Dan ini adalah salah satu poin bentuk pengabdian masyarakat yang kami lakukan secara nyata kepada kawasan transmigrasi yang ada. Dan kemudian yang kedua, menurut saya itu adalah bentuk rasa syukur kami gitu. Di samping bahwa kami selama ini hidup di tengah riuh dan juga kesempatan yang sangat luar biasa kami dapatkan, kami bisa berbagi kepada rakyat-rakyat Indonesia yang lain, masyarakat Indonesia yang lain untuk bisa saling kolaborasi bersama seperti itu. Dari Bogor, Jawa Barat, Sally Siregar, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bersama dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman meninjau langsung pelaksanaan program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS, serta tender rakyat di Desa Cilampani, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Peninjauan ini menjadi upaya pemerintah untuk memastikan setiap program perumahan dilaksanakan sesuai dengan sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Melalui program BSPS, pemerintah berupaya meningkatkan kualitas rumah masyarakat berpenghasilan rendah agar memiliki hunian yang layak, aman, dan nyaman. Sinergi antara Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian PKP juga diharapkan dapat mempercepat pelaksanaan program perumahan serta mendorong pembangunan yang memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat. Pemerintah berkomitmen terus mengawal pelaksanaan program perumahan agar semakin banyak masyarakat mendapatkan hunian yang layak dan berkualitas. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Kementerian Pertanian terus mendorong penguatan usaha pembibitan unggas melalui kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan. Subsektor perunggasan ini dinilai memiliki peran yang sangat strategis dalam memenuhi kebutuhan protein hewani masyarakat. Penguatan usaha pembibitan dinilai jadi salah satu kunci untuk menjaga keberlanjutan industri perunggasan nasional. Oleh karenanya, pengukuhan Badan Pengurus Pusat Gabungan Perusahaan Pembibitan Unggas atau GPPU masa bakti 2026-2030 jadi momentum perkuat kolaborasi pemerintah dan pelaku usaha. Dalam kesempatan itu, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Agung Suganda, menyampaikan apresiasi atas kontribusi GPPU selama ini dalam mendukung pembangunan industri perunggasan nasional. Agung menilai subsektor perunggasan memiliki peran yang sangat strategis dalam memenuhi kebutuhan protein hewani masyarakat. Kami melaksanakan prosesi pengukuhan Badan Pengurus Gabungan Perusahaan Pembibitan Unggas masa bakti 2026 dan sampai dengan 2030. Jadi ini adalah merupakan forum yang sangat penting khususnya untuk menjaga agar industri perunggasan ke depan semakin baik lagi. Dengan kepengurusan yang baru, kami berharap semangatnya baru, ada inovasi baru, dan tentu menjaga agar organisasi GPPU ini semakin solid, semakin kompak. Kenapa? Karena industri perunggasan nasional sangat tergantung dari kolaborasi sinergi para pelaku usaha pembibitan yang tergabung di GPPU ini. Langkah ini penting untuk menjaga keseimbangan produksi dan kebutuhan pasar, memperkuat ketahanan pangan, dan mendukung kesejahteraan peternak Indonesia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Kementerian Kelautan dan Perikanan mempercepat rehabilitasi 15.000 hektar tambak pasca bencana di Aceh guna pulihkan produktivitas dan juga ekonomi pesisir. Pemerintah langsung menyalurkan benih dan pakan agar petambak bisa segera memulai kembali aktivitas budidaya. Produktivitas tambak di Aceh yang sempat terhenti akibat bencana hidrologi mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Kementerian Kelautan dan Perikanan kini mempercepat rehabilitasi kawasan tambak agar para petambak bisa kembali berbudidaya dan menggerakkan ekonomi pesisir. Sekretaris Jenderal KKP, Andi Arta mengatakan, pemerintah menargetkan 15.000 hektar tambak di Aceh kembali beroperasi hingga akhir 2026. Dalam tahap awal, seluas kurang lebih 5.200 hektar tambak ditargetkan operasional kembali paling lambat September 2026.
Menurut Andi, pemulihan tidak berhenti pada perbaikan tambak yang rusak. Setelah rehabilitasi selesai, pemerintah langsung menyalurkan benih dan pakan agar petambak bisa segera memulai kembali aktivitas budidaya. Sinergi KKP dengan pemerintah daerah serta dukungan Komisi 4 DPR RI menjadi salah satu kunci percepatan pemulihan ini. Untuk mendukung percepatan pemulihan, KKP juga menyalurkan 12 unit ekskavator ke Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. 8 unit diantaranya difokuskan untuk mempercepat rehabilitasi tambak di sejumlah kabupaten di Aceh. Selain memperbaiki infrastruktur tambak, pemerintah juga memperkuat sektor perikanan tangkap dengan memberikan bantuan mesin kapal serta 100 unit cool box berkapasitas 300 liter kepada nelayan di Kabupaten Biren dan Aceh Utara. Fokuskan untuk percepatan, strateginya adalah kita menyelesaikan yang rusak ringan terlebih dahulu. Ya. Dan kami sampaikan, kita tidak hanya fokus untuk melakukan rehab, tapi tujuan kami adalah masyarakat bisa beroperasionalisasi kembali. Jadi kami tidak hanya merehab tambak, tapi kita juga akan memberikan bantuan input produksi, baik itu berupa benih maupun pakan, sehingga nanti masyarakat betul-betul bisa bekerja kembali, ya bisa memanfaatkan dan mengoperasikan tambaknya kembali. Dan di sini kami pastikan tidak ada pungutan apapun. Kita fokus untuk bagaimana memberdayakan masyarakat Aceh, betul-betul bisa pulih, betul-betul bisa bekerja kembali dan bisa melaksanakan kegiatan budidaya udang kembali di sini. Melalui rehabilitasi yang dilakukan secara bertahap, KKP berharap produktivitas tambak di Aceh dapat kembali meningkat sekaligus menghidupkan kembali roda ekonomi masyarakat pesisir yang sempat terpuruk akibat bencana. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, Kongres Wanita Indonesia atau KOWANI meluncurkan Gerakan Nasional Festival Panen Raya sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan nasional. Gerakan ini menempatkan perempuan sebagai penggerak utama dalam mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045. Kongres Wanita Indonesia atau KOWANI resmi meluncurkan kick-off Gerakan Nasional Festival Panen Raya melalui seminar nasional yang digelar secara hybrid di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan Jakarta. Gerakan nasional ini menjadi wujud komitmen KOWANI dalam mendukung ketahanan pangan nasional melalui pemberdayaan perempuan. Program ini juga mendorong diversifikasi dan hilirisasi pangan lokal, pengembangan pohon pangan, penguatan koperasi dan UMKM, serta dukungan terhadap inisiatif Tempe Indonesia menuju pengakuan UNESCO. Ketua Umum KOWANI Nani Hadi Cahyanto menegaskan, gerakan ini bukan sekedar peluncuran program, melainkan awal dari gerakan nasional yang mengintegrasikan pemberdayaan perempuan, penguatan keluarga, pembangunan desa, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045. Sebagai organisasi federatif perempuan tertua di Indonesia, yang berakar dari Kongres Perempuan Indonesia tahun 1928. KOWANI menegaskan komitmennya untuk terus menjadi payung besar gerakan perempuan Indonesia, sekaligus mendorong peran aktif perempuan dalam mendukung ketahanan pangan dan pembangunan nasional. Mengapa KOWANI mulai gerakan besar ini dari ketahanan pangan? Karena pangan bukan sekedar persoalan makan. Pangan adalah kehidupan. Pangan adalah kesehatan. Pangan adalah pendidikan, pangan adalah kesejahteraan, pangan adalah martabat petani, pangan adalah harapan nelayan, pangan adalah kekuatan ekonomi keluarga. Maka dari itu kita bergandengan dengan Menko Pangan. Dan pada akhirnya pangan adalah menjadi kedaulatan bangsa. Ketahanan pangan bukan sekedar memastikan pangan tersedia. Ketahanan pangan adalah memastikan setiap keluarga memperoleh pangan yang sehat, bergizi, aman, terjangkau, dan berkelanjutan. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, Pemprov DKI Jakarta menanam 24.310 bibit mangrove secara serentak di 5 kawasan pesisir pada peringatan Hari Mangrove Sedunia. Hal ini memperkuat ekosistem pesisir untuk menambah ruang terbuka hijau serta meningkatkan pelindungan kawasan pantai Jakarta. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, memimpin langsung kegiatan penanaman di Taman Wisata Alam Angke Apuk, Penjaringan, Jakarta Utara.
Sebanyak hampir 400 peserta dari unsur pemerintah, perguruan tinggi, sekolah, pelaku usaha, komunitas dan masyarakat turut ambil bagian dalam kegiatan tersebut. Penanaman dilakukan di hutan produksi Angke Kapuk, Pos 2 Ekomarin Muara Angke, kawasan Koma, dan kawasan pelabuhan PT KCN. Aksi penghijauan tersebut juga menjadi salah satu rangkaian kegiatan menyambut peringatan 500 tahun Jakarta. Rano menegaskan pelestarian kawasan pesisir memerlukan kerjasama lintas sektor. Menurut dia, penanaman mangrove harus diikuti dengan komitmen untuk merawat dan menjaga kawasan agar manfaat ekologisnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Hutan produksi Angke Kapuk dipilih sebagai lokasi utama karena merupakan lahan baru seluas 1,73 hektar. Kawasan tersebut akan dikembangkan sebagai area penghijauan sekaligus penyangga ekosistem pesisir Jakarta. Pemprov DKI berharap luas kawasan hijau di pesisir terus bertambah, kualitas lingkungan meningkat, dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga hutan mangrove semakin kuat. Tim Redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden terima pengunduran diri Gubernur BI. Informasinya usai jeda berikut ini. Viral maling bobol rumah di siang hari. Polisi bongkar peredaran narkoba jaringan internasional. Dugaan pembunuhan mayat dalam drum belum terungkap. Lagi, lansia tewas dengan penuh luka bacok. Mengaku tidak dinafkahi suami, seorang ibu bunuh anak kandung. Treskrim Polres Goa mengepung rumah terduga pelaku pencurian di Desa Bontoala, Kecamatan Palangga. Sally, saat akan standby. diamankan. 3, 2, 1. Di balik setiap peristiwa selalu ada fakta yang tersembunyi. Saksikan catatan kriminal setiap Senin hingga Jumat hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Ruang Redaksi dan kita lanjutkan informasinya. Presiden Prabowo Subianto telah menerima surat pengunduran diri dari Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio dan akan menindaklanjuti mekanismenya sesuai dengan Undang-Undang Bank Indonesia. Setelah memimpin Bank Sentral selama 7 tahun, Presiden Prabowo turut mengapresiasi pengabdian yang juga diberikan oleh ex-Gubernur BI tersebut. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan Presiden Prabowo telah mengetahui dan menerima surat pengunduran diri Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio sejak hari Minggu lalu. Mensesnek menjelaskan pemerintah akan menindaklanjuti proses administrasi mundurnya Gubernur Bank Indonesia sebagai pemberhentian secara hormat melalui penertiban keputusan Presiden atau Kepres sesuai isi peraturan perundang-undangan. Untuk itu, jabatan Gubernur Bank Indonesia sementara ini otomatis dijabat langsung oleh Deputi Gubernur Senior Destri Damayanti. Hal ini diungkapkan Pras saat memberikan keterangan pers di kantor pusat Bank Indonesia pada Senin pagi. Bahwa kemarin secara resmi kami menerima surat pengunduran diri dari Gubernur Bank Indonesia kepada Bapak Presiden yang kemudian sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama kita mengacu kepada Undang-Undang Bank Indonesia, maka yang pertama Bapak Presiden menerima pengunduran diri dari Bapak Peri Warjio untuk disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi beliau selama kurang lebih 7 tahun lamanya memimpin Bank Indonesia. Untuk selanjutnya, secara administratif tentu hari ini akan kami tindak lanjuti berkenaan dengan surat pengunduran diri tersebut. Karena sesuai mekanisme, maka akan diterbitkanlah keputusan Presiden berkaitan dengan
pemberhentian beliau secara hormat dari jabatan sebagai Gubernur Bank Indonesia. Dari Jakarta, Max Munte Azizul Hakim, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio resmi mengajukan pengunduran diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah menyatakan proses pemberhentian kini tengah berjalan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah menerima surat pengunduran diri Peri Warjio pada Minggu 26 Juli. Presiden Prabowo Subianto telah menerima pengunduran diri tersebut, sekaligus menyampaikan apresiasi atas pengabdian Peri memimpin Bank Indonesia selama lebih dari 7 tahun. Bahwa kemarin secara resmi kami menerima surat pengunduran diri dari Gubernur Bank Indonesia kepada Bapak Presiden, yang kemudian sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama kita mengacu kepada Undang-Undang Bank Indonesia, maka yang pertama Bapak Presiden menerima pengunduran diri dari Bapak Peri Warjio, tentu disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi beliau selama kurang lebih 7 tahun lamanya memimpin Bank Indonesia. Untuk selanjutnya, secara administratif tentu hari ini akan kami tindak lanjuti berkenaan dengan surat pengunduran diri tersebut, karena sesuai mekanisme maka akan diterbitkanlah keputusan Presiden berkaitan dengan pemberhentian beliau secara hormat dari jabatan sebagai Gubernur Bank Indonesia. Untuk selanjutnya, sesuai dengan Undang-Undang Bank Indonesia, jabatan Gubernur Bank Indonesia akan secara otomatis dijabat oleh Deputi Gubernur Senior yang selanjutnya akan menjalankan seluruh tugas sebagai pejabat gubernur sementara. Di dalam catatan, yang dimaksud dengan Deputi Gubernur Senior adalah Ibu Destri Damayanti. Pemerintah selanjutnya akan menindaklanjuti proses administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Presiden akan menerbitkan keputusan Presiden atau Kepres mengenai pemberhentian Peri Warjio secara hormat sebagai Gubernur Bank Indonesia. Hingga proses pengangkatan gubernur definitif selesai, jabatan Gubernur Bank Indonesia akan dijalankan oleh Deputi Gubernur Senior Destri Damayanti sebagai pejabat gubernur sementara. Pemerintah juga memastikan koordinasi pemerintah dan BI akan tetap berjalan sebagaimana mestinya. Sebagai informasi, Peri Warjio pertama kali dilantik sebagai Gubernur Bank Indonesia pada 24 Mei 2018. Menggantikan Agus Martowardojo. Ia kemudian kembali dilantik untuk masa jabatan kedua periode 2023 hingga 2028. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, Gubernur Maluku Utara Sherly Chowanda meninjau pembangunan gedung sekolah rakyat di Desa Kukumutuk, Kecamatan Kao. Kehadiran Gubernur bersama dengan Bupati menjadi bagian dari upaya memastikan pembangunan sekolah rakyat berjalan sesuai dengan rencana hingga siap beroperasi. Peninjauan bersama itu sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah Provinsi Maluku Utara dan pemerintah Kabupaten Halmahera Utara dalam mengawal salah satu program strategis di bidang pendidikan. Di lokasi pembangunan gedung sekolah rakyat, Gubernur Sherly bersama rombongan berkeliling melihat progres pembangunan yang hampir rampung dikerjakan. Gubernur menyampaikan kepada kontraktor dan pekerja agar selalu mengutamakan keselamatan dalam pekerjaan. Luas tanahnya? 8,2 hektar. Kapingannya kemarin katanya agak lama ya? Ya, jadi 2-3 bulan awal itu kita untuk cut and fill. Kesiapannya berapa persen? Di sini progres saat ini di 76, Bu. Ada kendala apa? Kendala di awal itu aja untuk pembentukan lahan dan cuaca, Bu. Berapa tukang? Di sini pekerja sekitar 1.100, Bu, saat ini.
Oh, masih pakai, aduh kayak gini anak SD pakai kaca zaman tempo dulu begini. Iya, desainnya kayak gitu. Iya. Kenapa juga pakai kaca tempo dulu gini? Nah, bedanya dulu besi, ini sekarang aluminium. Iya, tapi kan buat anak SD ini berbahaya kaca kayak gini. And then suka macet buka tutupnya nanti. Nggak bisa ganti spek ya? Boleh request nggak? Nanti ke PU mungkin ya Bu. Foto jendela itu WhatsApp ke saya, ganti barang lain aja, yang aluminium aja. Keramiknya apa? HT? Oh, ada kipas angin ya. Furniture-nya udah tiba? Furniture udah tiba. Semua kebutuhan bahan sudah tiba? Sudah. Listrik sudah request? Listrik sudah lagi proses penyambungan untuk kabel utamanya udah ditarik ke power house. Berapa kebutuhan listrik? Di sini yang kita sambung hitungan di 345 kPa. Sebelumnya juga beberapa waktu lalu, Bupati Piet Hein Papua dan Forkopimda telah melakukan peninjauan di lokasi ini. Bupati mengatakan bahwa kapasitas siswa sekolah rakyat dari SD sampai SMA sebanyak 1.080 orang. Bupati juga mengatakan bahwa sekolah rakyat merupakan program strategis nasional yang diharapkan mampu memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan yang layak, terutama bagi anak-anak yang membutuhkan layanan pendidikan berasrama. Melalui kunjungan tersebut, menjadi bukti nyata komitmen pemerintah Kabupaten Halmahera Utara dan Provinsi Maluku Utara untuk terus memberikan akses pendidikan gratis melalui program strategis nasional. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Desri Damayanti otomatis menjabat sebagai penjabat sementara Gubernur Bank Indonesia usai mundurnya Peri Warjio pada Senin pagi. Setelah ini, Bank Sentral pastikan akan terus menjaga koordinasi intensif dengan pemerintah. Tugas dan tanggung jawab secara otomatis diemban sementara oleh Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Desri Damayanti pada Senin ini. Penempatan ini telah dilakukan setelah rapat Dewan Gubernur pada hari Minggu lalu, setelah menerima surat pengunduran diri dari Peri Warjio. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan, Desri Damayanti akan memimpin sementara jabatan Gubernur Bank Indonesia setelah melalui proses penetapan Dewan Gubernur pada hari Minggu kemarin. Pernyataan ini disampaikan Pras saat memberikan keterangan pers di kantor Bank Sentral pada Senin pagi. Untuk selanjutnya, sesuai dengan Undang-Undang Bank Indonesia, jabatan Gubernur Bank Indonesia akan secara otomatis dijabat oleh Deputi Gubernur Senior yang selanjutnya akan menjalankan seluruh tugas sebagai pejabat gubernur sementara. Di dalam catatan, yang dimaksud dengan Deputi Gubernur Senior adalah Ibu Desri Damayanti. Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia sekaligus pejabat sementara Gubernur Bank Indonesia, Desri Damayanti menegaskan akan menjaga tata kelola kelembagaan dengan baik serta tidak mengganggu kinerja dari independensi Bank Indonesia. Sehubungan dengan pengunduran diri Saudara Peri Warjio dari jabatan Gubernur Bank Indonesia secara sukarela karena alasan pribadi pada tanggal 25 Juli 2026 sesuai dengan pasal 48 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan, maka Dewan Gubernur dalam rapat Dewan Gubernur tanggal 26 Juli 2026 menetapkan Deputi Gubernur Senior Saudari Desri Damayanti sebagai pejabat gubernur sementara sesuai pasal 50 ayat 2 Undang-Undang Bank Indonesia. Dari Jakarta, Max Munte, Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pelaksanaan TMMD ke-129 Kodim 1311 Morowali mendapat apresiasi dari pemerintah desa. Program ini dinilai menjawab berbagai kebutuhan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur dan fasilitas dasar.
Pelaksanaan TMMD ke-129 Kodim 1311 Morowali. Program ini dinilai menjawab berbagai kebutuhan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur dan fasilitas dasar. Kami merindukan apa yang telah diprogramkan TMMD ini, ya terutama ini air, karena air kami ini sangat jauh dari pemukiman 7 kilo dan melalui lautan, ya jadi ngambilnya itu susah. Di samping juga itu TMMD ini program rumah tidak layak huni. Kemudian jalan lingkar ke Pulau Mbele ini sangat susah, bebatuan dan akses sangat jauh. Kemudian lapangan bola kaki juga sangat kami rindukan. Nah, seperti medannya ini agak susah juga, jadi adanya TMMD ini ya kami bersyukur sekali dalam program ini. Pemerintah desa berharap sinergi melalui TMMD ke-129 mampu memberikan manfaat yang berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemirsa, pemenuhan kebutuhan air bagi fasilitas ibadah menjadi salah satu sasaran TMMD ke-129 oleh Kodim 1311 Morowali. Pembangunan sarana air dilakukan untuk mendukung kenyamanan masyarakat dalam beribadah. Pemenuhan kebutuhan air bagi fasilitas ibadah menjadi salah satu sasaran TMMD ke-129 oleh Kodim 1311 Morowali. Susahnya air di sini sangat susah sekali. Jadi ya kalau MCK-nya itu setengah mati kalau tidak ada air. Mau ambil wudhu saja setengah mati. Jadi orang-orang tetangga biasa, tamu-tamu dari luar datang mengeluh kepada kami di rumah-rumah lain. Jadi kami minta ya harus ada MCK dan air kalau boleh. Pembangunan sarana air dilakukan untuk mendukung kenyamanan masyarakat dalam beribadah. Kehadiran sarana air ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan wudhu dan MCK sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat yang memanfaatkan fasilitas ibadah. Pemirsa, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme memperkuat sinergi lintas sektor dalam pelaksanaan rencana aksi nasional pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme atau RANPE. Fase kedua langkah ini juga dilakukan untuk memperkuat upaya pencegahan di tengah dinamika ancaman ekstremisme yang terus berkembang. Kepala BNPT Edi Hartono menyampaikan kegiatan ini menjadi tindak lanjut atas terbitnya Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2026 tentang RANPE fase kedua dalam mengkoordinasikan upaya pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan secara terpadu dan melibatkan berbagai pihak. Acara dihadiri Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Kepala BNPT, perwakilan dari 70 kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, mitra internasional, serta organisasi masyarakat sipil. Penguatan kolaborasi ini dinilai penting, mengingat ancaman ekstremisme berbasis kekerasan terus berkembang dengan pola yang lebih dinamis dan adaptif. Meski kondisi terorisme di Indonesia relatif terkendali, pemerintah menilai kewaspadaan harus terus ditingkatkan. Melalui implementasi RANPE fase kedua, pemerintah berupaya memperkuat langkah pencegahan di hulu dengan membangun deteksi dini, meningkatkan ketahanan masyarakat, serta memperkuat sinergi agar ancaman ekstremisme berbasis kekerasan dapat dicegah secara berkelanjutan. Di mana dalam RANPE ini, dalam KPSI, Bapak Presiden menekankan dengan prinsip-prinsip role of government and role of society approach. Jadi antar pemerintah, masyarakat, dan elemen masyarakat, terutama media, tokoh masyarakat, tokoh akademisi sama-sama melakukan upaya pencegahan, ya, yang mana memang ini merupakan tindak lanjut dari statuta Bapak Presiden yang dituangkan di dalam RPJMN tahun 2025-2029, di mana pencegahan ini wajib, ya, hukumnya harus dilaksanakan oleh pemerintah. Dan oleh sebab itu tadi Bapak Menko sudah menyatakan bahwa media internet ini menjadi sarana yang efektif untuk melakukan rekrutmen, propaganda, dan pendanaan teror. Nah, tiga ini dijadikan tematik untuk fokus terhadap rencana aksi nasional.
Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Mutia Anggaini, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Ketua Komisi 10 DPR RI Hetifah Saifudian meninjau SD Negeri 1 Benteng Hulu di Kabupaten Siak, Riau. Kunjungan dilakukan untuk memastikan program revitalisasi sekolah berjalan tepat sasaran dan mendukung peningkatan kualitas pendidikan. Dalam peninjauan tersebut, Komisi 10 DPR RI menegaskan revitalisasi sekolah harus menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan layak bagi seluruh peserta didik. Ketua Komisi 10 DPR RI Hetifah Saifudian menegaskan program revitalisasi sekolah harus dilaksanakan secara menyeluruh dan tidak hanya berfokus pada pembangunan ruang kelas. Menurutnya fasilitas penunjang seperti toilet, lapangan olahraga, musola, hingga sarana sanitasi yang memadai memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang sehat dan nyaman bagi peserta didik. Ya, Kabupaten Siak ini adalah salah satu daerah yang bukan berada di pusat provinsi ya, seperti Pekanbaru. Kita perlu waktu 2 jam dan daerah-daerah seperti Kabupaten Siak ini membutuhkan perhatian yang lebih khusus lagi karena relatif jauh terpencil dan tentu banyak sekolah-sekolah lain dari apa yang kami saksikan tadi betul-betul membutuhkan, dan mudah-mudahan apa yang Pak Presiden inginkan terjadi pemerataan mutu dan juga pemerataan di dalam akses pendidikan bisa terwujud. Selain peningkatan sarana dan prasarana, Komisi 10 DPR RI juga mendorong adanya pendampingan bagi sekolah agar pelaksanaan program revitalisasi berjalan sesuai ketentuan. Hetifah menilai pembaruan data Dapodik juga menjadi kunci agar penetapan sekolah penerima program dapat dilakukan secara akurat dan tepat sasaran. Melalui langkah tersebut diharapkan seluruh anak Indonesia dapat belajar di lingkungan pendidikan yang lebih berkualitas, aman, dan nyaman. Komisi 10 DPR RI berkomitmen mengawal pelaksanaan program revitalisasi sekolah agar memberikan manfaat nyata bagi peningkatan mutu pendidikan nasional. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, polisi tembak mati terduga pelaku serangan di Berlin. Informasinya usai jeda berikut ini. Setiap hari, beragam peristiwa tersaji tak pernah lepas dari sorotan kami. Kami hadirkan isu-isu terpilih yang paling aktual, penting, dan menjadi perhatian publik. Di tengah dinamika kebijakan yang terus bergerak, fakta dan data menjadi kunci dalam melihat realitas secara jernih. Menyajikan informasi mendalam, didukung analisis ahli untuk pemahaman yang lebih utuh. Sorotan utama hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan informasinya. Pemirsa, polisi Jerman menembak mati terduga pelaku serangan tabrak mobil dan penusukan yang terjadi di dekat perayaan Christopher Street Day di Berlin. Insiden tersebut menyebabkan 1 orang tewas dan 29 lainnya mengalami luka-luka. Rekaman video menunjukkan petugas kepolisian mengamankan kawasan di kompleks lahan pertanian di Ruhr-Lebener Straße, distrik Spandau. Tempat terduga pelaku berhasil dilacak setelah operasi pencarian besar-besaran. Polisi menyatakan terduga pelaku berusia 21 tahun itu berlari ke arah petugas pasukan khusus sambil membawa senjata tajam. Petugas kemudian melepaskan tembakan yang menyebabkan terduga pelaku tewas di lokasi, meski sempat diberikan pertolongan. Pihak berwenang menyatakan serangan terjadi pada Sabtu malam ketika sebuah kendaraan menabrak pejalan kaki di dekat Taman Tiergarten sebelum pelaku diduga menyerang sejumlah orang dengan senjata tajam. Seorang wanita dilaporkan tewas dan 29 orang mengalami luka-luka.
Hingga kini penyidik masih menyelidiki motif penembakan, serta memastikan ada atau tidaknya pihak lain yang terlibat dalam perencanaan maupun pelaksanaan serangan. Insiden ini memaksa penyelenggara menghentikan sisa perayaan Christopher Street Day yang sebelumnya diikuti ratusan ribu peserta di pusat kota Berlin. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyatakan eskalasi konflik dengan Amerika Serikat tidak hanya mengancam keamanan Iran, tetapi juga beresiko merusak tatanan hukum dan diplomasi internasional. Pernyataan itu disampaikan dalam pertemuan para Menteri Luar Negeri negara-negara anggota Shanghai Cooperation Organization atau SCO di Kyrgyzstan. Dalam pidatonya, Abbas Araghchi menegaskan bahwa Iran sebelumnya memilih jalur diplomasi dan dialog untuk menyelesaikan perbedaan dengan Amerika Serikat. Menurutnya, saat proses negosiasi masih berlangsung, respon yang diterima Iran bukanlah kelanjutan dialog, melainkan serangan militer. Araghchi menilai tindakan tersebut telah merusak kepercayaan terhadap diplomasi dan mempertanyakan kredibilitas mekanisme penyelesaian terkait dengan sengketa secara damai di dunia internasional. Menlu Iran itu juga menuduh Amerika Serikat dan Israel melanggar kewajiban internasional melalui serangan terhadap infrastruktur sipil dan pelanggaran terhadap kesepakatan yang sebelumnya telah dibuat. Di hadapan para delegasi SCO, Araghchi menegaskan komitmen Iran untuk terus memperkuat kerjasama regional. Ia menyatakan Teheran siap memanfaatkan posisi strategisnya dalam bidang transportasi, energi, dan perdagangan untuk mendukung negara-negara anggota organisasi tersebut. Pertemuan ini berlangsung di tengah memanasnya konflik Amerika Serikat dan Iran setelah serangan militer Amerika terhadap sejumlah target di Iran berlanjut hingga malam ke-13 berturut-turut. Pertemuan para Menteri Luar Negeri SCO ini menjadi tahap akhir persiapan menjelang KTT pemimpin SCO yang dijadwalkan berlangsung di Bishkek pada 31 Agustus hingga 1 September mendatang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, militer Amerika Serikat mengintensifkan blokade maritim terhadap Iran dengan mencegat dan juga memeriksa sejumlah kapal tanker yang dicurigai menuju pelabuhan Iran. Komando Pusat Militer Amerika Serikat atau CENTCOM menyatakan 1 kapal tanker diperiksa, sementara kapal lainnya dilumpuhkan setelah disebut berupaya menembus blokade. Rekaman yang dirilis CENTCOM menunjukkan personil militer Amerika naik ke helikopter sebelum diterjunkan ke atas kapal tanker berbendera Komoro MT Karbidar di Laut Arab. Dalam operasi terpisah, rekaman udara memperlihatkan sebuah serangan yang menghantam kapal tanker berbendera Mozambik MT Lavin di kawasan Teluk Oban. CENTCOM menyatakan operasi tersebut dilaksanakan pada Jumat dan Sabtu lalu sebagai bagian dari penegakan blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Menurut pihak militer Amerika Serikat, kapal Karminar menjalani pemeriksaan verifikasi dan juga diizinkan melanjutkan pelayaran setelah tidak ditemukan pelanggaran. Sementara itu, kapal Lavin dilumpuhkan setelah awak kapal disebut berulang kali mencoba menembus blokade dan mengabaikan peringatan dari pasukan Amerika. Juru bicara CENTCOM menyatakan kapal tersebut telah melakukan setidaknya 4 kali upaya menembus blokade sebelum pasukan Amerika Serikat menembakkan serangan ke ruang mesin kapal. Hingga 25 Juli, CENTCOM mengklaim telah mengalihkan 12 kapal komersial yang dituduh berusaha melanggar blokade, melumpuhkan 2 kapal, dan melakukan pemeriksaan terhadap 2 kapal lainnya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, ribuan warga Tunisia menggelar aksi unjuk rasa di pusat kota Tunis untuk menyampaikan ketidakpuasan terhadap pemerintahan Presiden Kais Saied. Mereka menuntut solusi atas meningkatnya biaya hidup serta sering terjadinya pemadaman listrik dan gangguan pasokan air di tengah gelombang panas yang melanda negara tersebut. Ribuan demonstran memenuhi jalanan pusat kota Tunis sambil mengumandangkan seruan agar Presiden Kais Saied meninggalkan jabatannya. Berbagai spanduk dan poster dibawa peserta aksi yang menyoroti kemiskinan, ketidakadilan, dan meningkatnya utang negara, serta memburuknya kondisi pelayanan publik. Tokoh oposisi dari Front Keselamatan Nasional, Imad Kemeri, menyatakan aksi tersebut merupakan bentuk penolakan terhadap kebijakan pemerintah di bidang ekonomi, sosial, keuangan, dan politik. Menurutnya, Tunisia saat ini tengah menghadapi krisis berlapis ditandai dengan pemadaman listrik, gangguan pasokan air, dan meningkatnya biaya hidup masyarakat. Selain menuntut perbaikan kondisi ekonomi, para pengunjuk rasa juga mendesak pemerintah untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan membebaskan para tahanan politik. اليوم نذكر بعد 5 سنوات من صورة
تلك المدرعة اللي شاهدناها أمام برلمان في 25 جويلية 2021 حبينا نذكره بعد 5 سنوات سمعنا الكثير من الخطابات والوعود والشعارات إثر 25 جويلية 2021. اليوم بعد 5 سنوات حبينا نحاسبوا من رفع تلك الشعارات ولم يقدم منجز لا اقتصادي ولا مالي ولا سياسي للتوانسة. قدم الكثير من الوعود لكن في المحصلة حصل إلا توزيع السجون والاعتقالات على كل القوى المدنية والسياسية اللي كان موقفها مناهض أو مختلف مع موقف. Aksi ini bertepatan dengan peringatan 69 tahun berdirinya Republik Tunisia dan 5 tahun sejak Presiden Kais Saied membekukan parlemen, memberhentikan Perdana Menteri dan pemerintah melalui dekret pada Juli 2021. Sejak saat itu, Saied membubarkan parlemen, menerapkan konstitusi baru, serta menyelenggarakan pemilu legislatif dan presiden. Pihak oposisi menuduh langkah-langkah tersebut melemahkan institusi demokrasi, sementara pemerintah menegaskan kebijakan itu diperlukan untuk memberantas korupsi dan mengakhiri kebuntuan politik yang berkepanjangan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, banjir bandang menerjang sejumlah wilayah di negara bagian Virginia Barat, Amerika Serikat. 2 orang dilaporkan masih hilang, sementara ribuan bangunan terdampak akibat hujan ekstrim. Rekaman udara memperlihatkan pemukiman di kota Buchanan terendam banjir berwarna coklat pekat. Badai yang melanda membawa angin kencang dan curah hujan mencapai 5 hingga 6 inci atau sekitar 127 hingga 152 mm. Kondisi ini memicu banjir bandang, tanah longsor, penutupan jalan, dan kerusakan lainnya. Sungai Senran di dekat Buchanan mencatat ketinggian air tertinggi sepanjang sejarah. Permukaan air mencapai 10,63 kaki atau sekitar 3,24 meter, melampaui rekor sebelumnya pada banjir besar tahun 1985. Gubernur Virginia Barat, Patrick Morrisey, menetapkan status darurat untuk seluruh 55 kaunti di negara bagian tersebut. Kaunti Upshur, Lewis, dan Pleasants menjadi wilayah yang paling parah terdampak. Sekitar 500 personel Garda Nasional Virginia Barat telah dikerahkan untuk membantu operasi tangkap darurat. Tugas masih melakukan pencarian terhadap 2 orang yang hilang, sekaligus membersihkan puing dan memulihkan wilayah terdampak. Laporan sementara menyebutkan sekitar 1.000 rumah dan tempat usaha mengalami kerusakan akibat banjir dan badai. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Raja Philip ke-6 dan Ratu Letizia mengunjungi tempat penanggungan sementara bagi korban kebakaran hutan di wilayah Madrid, Spanyol. Kunjungan ini dilakukan saat ribuan warga masih belum dapat kembali ke rumah mereka akibat kebakaran besar yang terus melanda sejumlah wilayah di negara tersebut. Raja Philip ke-6 dan Ratu Letizia tiba di pusat olahraga municipal La Copera di kota Vilimanta pada Minggu waktu setempat. Didampingi petugas unit darurat militer dan pejabat lokal, keduanya menyapa para pengungsi yang untuk sementara harus meninggalkan tempat tinggal mereka akibat ancaman kebakaran hutan. Kunjungan tersebut bertujuan memberikan dukungan moral kepada keluarga yang terdampak, sekaligus mendengarkan langsung kesulitan yang mereka hadapi selama masa evakuasi. Sementara itu di kota Móstoles, ratusan warga masih bertahan di tempat penampungan darurat yang didirikan di sebuah gedung olahraga. Sejumlah pengungsi mengaku rumah mereka belum terbakar, namun kepulan asap pekat dan memburuknya kualitas udara memaksa mereka meninggalkan kawasan tempat tinggal demi keselamatan. Hingga Minggu waktu setempat, tempat penampungan di Móstoles menampung sekitar 150 orang setelah sebelumnya menampung hingga 400 pengungsi pada Jumat lalu. Pemerintah daerah menyediakan berbagai kebutuhan dasar mulai dari makanan, perlengkapan kebersihan, hingga fasilitas khusus bagi warga dengan kebutuhan medis dan hewan peliharaan. Kebakaran hutan yang melanda Spanyol tahun ini menjadi salah satu bencana terbesar di Spanyol dalam beberapa tahun terakhir. Puluhan ribu warga telah dievakuasi, sementara kebakaran juga dilaporkan terjadi di wilayah Avila, Toledo, dan juga sejumlah daerah lainnya. Otoritas Spanyol telah menetapkan status darurat nasional menyusul luasnya dampak kebakaran yang menghanguskan puluhan ribu hektar lahan serta merusak rumah dan infrastruktur. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, ribuan warga yang mengungsi akibat kebakaran hutan barat daya Perancis mendapat tempat pelindungan sementara di kota Bordeaux. Menariknya, mereka juga dapat membawa hewan peliharaan agar tetap bersama di tengah situasi darurat. Rekaman memperlihatkan para pengungsi beristirahat di tempat penampungan darurat bersama anjing dan kucing peliharaan mereka. Relawan menyiapkan makanan, perlengkapan, serta layanan kesehatan bagi hewan-hewan tersebut agar tetap terawat selama masa pengungsian. On est très bien accueillis, on est très bien entourés. Ici a déjà vu un vétérinaire 2 fois. Il y a des vétérinaires qui passent
qui s'assurent que les animaux ont tout ce qu'il faut. Ils apportent des bacs, ils apportent de la nourriture pour animaux, chats, chiens, et il y a une visite vétérinaire aussi. Non, c'est très très bien. Pour les animaux, c'est super. Et nous aussi, on est très bien. J'ai la chatte qui est juste derrière, et vraiment, on est bien. On est bien soigné. Menurut pihak berwenang, sekitar 220.000 warga telah dievakuasi dari wilayah Gironde hingga Minggu. Lebih dari 1.400 petugas pemadam kebakaran diterjunkan untuk menahan penyebaran api yang juga mendekati kawasan Bordeaux. Prancis juga mengerahkan bantuan internasional melalui mekanisme perlindungan sipil Uni Eropa. Pesawat pemadam kebakaran dan helikopter dari sejumlah negara Eropa didatangkan untuk membantu proses pemadaman yang juga diperkirakan masih akan berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, ratusan ribu warga dievakuasi dari wilayah Gironde di barat daya Perancis setelah kebakaran hebat yang juga menyebar cepat semakin mendekat kota Bordeaux. Api yang juga dipicu cuaca panas ekstrim dan angin kencang memaksa pemerintah melakukan evakuasi besar-besaran serta menggerakkan bantuan internasional. Warga terlihat meninggalkan kawasan yang dipenuhi asap tebal, sementara petugas kepolisian mengatur arus lalu lintas dan bus-bus evakuasi mengangkut warga menuju tempat penampungan darurat. Peringatan evakuasi juga dikirimkan melalui telepon genggam kepada masyarakat yang berada di wilayah terdampak dan terancam kebakaran. Hingga Sabtu lalu, sekitar 167.000 orang telah dievakuasi dari berbagai wilayah Gironde. Pemerintah Prancis pun mengerahkan personil militer untuk membantu lebih dari 1.400 petugas pemadam kebakaran yang masih berjuang menaklukkan api yang terus menyebar. Menteri Dalam Negeri Prancis, Laurent Nunez, menegaskan pemerintah akan menggerakkan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk melindungi kota Bordeaux. Di sisi lain, Wali Kota Bordeaux, Thomas Cazenave, menyatakan evakuasi total kota belum menjadi opsi saat ini, meski langkah-langkah darurat tetap disiagakan. Untuk memperkuat upaya penanganan, Prancis telah mengaktifkan mekanisme perlindungan sipil Uni Eropa. Sejumlah pesawat pemadam kebakaran dari Kroasia dan juga Portugal telah didatangkan, ditambah helikopter bantuan dari Republik Ceko dan Slovakia. Para pejabat memperingatkan gelombang panas ekstrim, kondisi vegetasi yang sangat kering, serta perubahan arah angin yang tidak menentu, membuat proses pemadaman diperkirakan akan berlangsung lebih lama dan menjadi tantangan besar bagi petugas di lapangan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, ratusan warga dan aktivis memadati jalanan Mexico City, Meksiko untuk menuntut Amerika Serikat mengakhiri sanksi ekonomi serta pembatasan pasokan minyak terhadap Kuba. Aksi ini sekaligus memperingati 73 tahun serangan Barack Moncada yang menjadi awal revolusi Kuba. Para peserta aksi mengibarkan bendera Kuba dan Meksiko serta membawa spanduk bertuliskan Oil for Cuba dan End the Blockade. Mereka juga membawa topeng bergambar Presiden Amerika Serikat Donald Trump serta replika Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio sebagai bentuk protes. Menurut para aktivis, sanksi ekonomi dan pembatasan pasokan minyak telah memperburuk kondisi ekonomi Kuba. Mereka menilai kebijakan tersebut bertujuan menekan pemerintah dan rakyat Kuba. Todas estas reformas del Partido Comunista Cubano van encaminadas a tratar de negociar, de apaciguar a los imperialistas. El problema es que los imperialistas no están contentos. Lo que quieren es absolutamente el cambio de régimen, la contrarrevolución. Pemerintah Amerika Serikat menyatakan sanksi diberlakukan untuk menekan Kuba terkait isu demokrasi dan hak asasi manusia. Namun para pengunjuk rasa menilai kebijakan itu justru memperburuk kehidupan masyarakat sipil. Aksi ini digelar bertepatan dengan peringatan serangan Barack Moncada pada 26 Juli 1953. Meski serangan tersebut gagal, peristiwa itu dikenal sebagai titik awal revolusi yang mengantarkan Fidel Castro menggulingkan pemerintah Fulgencio Batista pada tahun 1959. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, ratusan penggemar Spider-Man memadati jalan utama kota Sao Paulo, Brazil. Mereka mengenakan beragam kostum superhero dan juga parade meriah yang digelar untuk menyambut penayangan film terbaru Spider-Man Brand New Day. Parade yang diselenggarakan oleh Sony Pictures ini berlangsung di kawasan Paulista Avenue. Ratusan peserta berjalan menuju shopping Cidade Sao Paulo sambil memamerkan kostum berbagai versi Spider-Man dan berinteraksi dengan pengunjung. Suasana semakin meriah dengan kehadiran anak-anak hingga orang dewasa yang ikut berdandan sebagai tokoh fiktif pahlawan laba-laba tersebut.
Banyak di antara mereka mengabadikan momen bersama serta menikmati berbagai aktivitas yang juga disediakan panitia. Para peserta mengaku tidak ingin melewatkan kesempatan bertemu sesama penggemar Spider-Man. Film Spider-Man Brand New Day dijadwalkan mulai tayang di bioskop Brazil pada 29 Juli. Film ini merupakan kelanjutan dari Spider-Man No Way Home dengan kembalinya Tom Holland sebagai Peter Parker bersama sejumlah pemeran utama lainnya. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam ruang redaksi kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Pesi Rahmadi mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.